Meningkatkan produktivitas telah menjadi pengejaran manusia modern sejak awal peradaban. Entah bagaimana, kita percaya bahwa produktivitas adalah sesuatu yang menjadi penting setelah revolusi industri. Kita berasumsi bahwa, karena kita menjalani kehidupan yang sibuk, kita perlu mengoptimalkan waktu kita terutama di abad ke-21. Itu gak benar. Produktivitas telah menjadi topik diskusi sejak filsafat Timur dan Barat kuno dimulai. Ini adalah tema universal. Gua percaya sudah menjadi sifat kita untuk memanfaatkan waktu kita dengan lebih baik. Karena itulah arti produktivitas. Pada tingkat yang lebih dalam, kita semua menyadari bahwa kita memiliki waktu yang terbatas. Lo dan gua sama-sama tahu bahwa kita tidak bertambah muda. Waktu terus berdetak. Itu tidak berhenti untuk siapapun. Kita perlu menggunakannya. Kita mendapatkan ide produktif. Tapi, tanpa strategi produktivitas yang jelas, kita menyia-nyiakan waktu kita seolah-olah kita memiliki persediaan waktu yang tak terbatas. Kita menonton acara TV dan film yang mematikan pikiran selama berjam-jam. Kita menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial untuk melihat kehidupan orang-orang yang tidak kita pedulikan. Dan ketika hidup dan karir kita tidak berkembang, kita mengeluh, kenapa hidup gua hampa dan terasa gelisah? Karena lo membuang-buang waktu. Itu sebabnya. Saatnya untuk mengatakan, tidak, untuk membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak memberi lo apapun selain kesenangan jangka pendek. Saatnya untuk mengatakan, ya, pada kehidupan produktivitas yang akan memberi lo kesehatan, kekayaan, dan kepuasan batin yang lebih baik. Mari kita mulai dengan mempelajari 7 pelajaran produktivitas berikut dari para filsuf paling terkenal dalam sejarah. Pelajaran ini telah banyak membantu gua, dan gua berharap mereka akan melakukan hal yang sama untuk lo. 1. Jangan mencoba melakukan lebih banyak. Waspadalah terhadap kemandulan kehidupan yang sibuk. Socrates. Siapa lagi yang bisa memberikan nasihat monumental ini selain Socrates? Pendiri filsafat barat menyadari bahwa, mudah sekali untuk mengisi hidup lo dengan tugas-tugas yang tidak berarti. Tapi apa yang terjadi ketika lo melakukan itu? Kesibukan menyebabkan tidak produktif. Lo akhirnya melakukan banyak hal dengan cara yang biasa-biasa saja. Alih-alih, fokuskan waktu dan energi lo pada beberapa hal penting. Jangan mengambil lebih banyak tugas dan tanggung jawab. Kita sering ingin mendapatkan lebih banyak dari kehidupan. Tapi itu tidak berarti lo harus melakukan lebih banyak hal. Itulah mengapa pelajaran produktivitas yang paling penting adalah memahami bahwa ini bukan tentang melakukan lebih banyak. Ini tentang melakukan hal yang sama dalam waktu yang lebih singkat. Kita akan membahas bagaimana lo melakukannya nanti. 2. Selesaikan 3-4 tugas penting setiap hari. Lebih baik sedikit yang dilakukan dengan baik, daripada banyak yang tidak sempurna. Plato. Waktu adalah konsep yang paradoks. Hidup itu panjang. Tapi hari-hari kita singkat. Kita bisa mencapai banyak hal dalam seumur hidup. Kita dapat mencapai sedikit dalam sehari. Setelah lo menyadarinya, lo tidak akan mencoba melakukan hal yang mustahil pada hari biasa. Santai aja. Buat kemajuan kecil setiap hari. Lakukan itu dengan hanya menetapkan 3-4 tugas penting, yang akan secara langsung berkontribusi pada apa yang ingin lo capai dalam hidup. Kalau lo tidak memiliki tujuan yang jelas dalam hidup lo, itu bukanlah akhir dari dunia. Bertujuan untuk konsep universal seperti perbaikan diri, happiness, dan memiliki hubungan yang baik. Jadilah versi terbaik dari diri lo. Tapi sadarilah bahwa hari-hari lo singkat. Lo cuma atur 3-4 tugas yang ingin lo selesaikan. 3. Selamat melakukan pekerjaan. Kesenangan dalam pekerjaan menempatkan kesempurnaan dalam pekerjaan. Aristoteles. Menentukan tujuan. Tapi jangan menatap diri lo buta pada mereka. Sebaliknya, berikan perhatian lo pada pekerjaan itu sendiri. Sangat mudah untuk melamun tentang semua hal yang ingin kita lakukan di masa depan. Tapi itu menempatkan kita dalam keadaan pikiran yang salah. Kita berisiko mengorbankan masa kini untuk masa depan.
Tidak peduli seberapa keras lo bekerja hari ini, jangan pernah melihatnya sebagai pengorbanan. Lo akhirnya akan membenci diri sendiri. Sebaliknya, nikmati pekerjaan. Banggalah karenanya. Itu tidak hanya akan menghasilkan hasil yang lebih baik, itu juga akan memberi lo kepuasan. 4. Hilangkan gangguan. Kalau lo mencari ketenangan, lakukan lebih sedikit. Atau lebih tepatnya, lakukan apa yang penting. Lakukan lebih sedikit, lebih baik. Karena sebagian besar dari apa yang kita lakukan atau katakan tidak penting. Kalau lo bisa menghilangkannya, lo akan memiliki lebih banyak ketenangan. Marcus Aurelius. Eliminasi adalah strategi kunci untuk setiap orang yang produktif. Lo seharusnya tidak hanya menghilangkan tugas-tugas yang tidak penting, tetapi segala sesuatu yang mengalihkan perhatian lo. Semakin banyak lo menghilangkan, semakin banyak fokus dan ketenangan yang lo miliki. Lihatlah diri lo sebagai pematung. Lo telah diberi batu besar. Tugas lo adalah menghilangkan begitu banyak sampai lo mendapatkan karya seni yang sempurna. Apakah media sosial mencemari jiwa lo? Hilangkan itu. Apakah beberapa orang menyebabkan lo terluka dan drama? Singkirkan mereka dari hidup lo. Lanjutkan menghilangkan semua hal lain yang berdampak negatif pada kewarasan dan produktivitas lo. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. 5. Kendalikan ego lo. Jangan salahkan atau puji dirimu sendiri. Plutarch. Sebagai penulis biografi Romawi, Plutarch yang terkenal memuji, tapi juga menyalahkan. Faktanya, ego lo menyukai segala jenis perhatian. Setiap saat, menolak untuk menyenangkan ego lo. Yang harus lo lakukan adalah menyadari bahwa lo memiliki ego. Kebanyakan orang menjalani hidup mereka tanpa pernah menyadari ego mereka menyakiti pekerjaan mereka. Ketika lo menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas hal-hal yang salah, lo akhirnya membenci diri sendiri dan pada akhirnya, orang lain. Dan ketika lo melakukan yang sebaliknya, lo akhirnya mencintai diri sendiri dengan cara yang tidak sehat. Itu juga disebut narsisme. Sedikit tidak pernah sakit. Tetapi ketika lo berlebihan, lo mengorbankan kualitas pekerjaan lo. Oleh karena itu, jangan menyalahkan atau memuji diri sendiri. Sebaliknya, rayakan prosesnya, bukan hasilnya. 6. Terus melangkah. Tidak masalah seberapa lambat lo berjalan selama lo tidak berhenti. Konfusius. Satu hari yang tidak produktif dapat menghancurkan seluruh momentum lo. Dan itu bisa membuat lo mundur berbulan-bulan. Jangan pernah meremehkan betapa sulitnya menjalani hidup yang produktif. Dan sadarilah bahwa kebanyakan orang di lingkungan lo tidak akan memahami lo. Apa satu botol alkohol akan merusak? Jawabannya iya. Bahkan ketika lo sedang beristirahat, lakukan sesuatu yang kecil yang membawa lo lebih dekat ke tujuan lo. Baca buku, pergi ke gym, tulis di jurnal lo. Sekecil apapun usaha lo, tetaplah bergerak dan berhenti tanpa hasil. 7. Mengandalkan sistem. Perbuatan besar terdiri dari perbuatan kecil. Lao Tzu. Disadari atau tidak, semua yang kita lakukan adalah bagian dari sistem. Hal pertama yang lo lakukan saat bangun tidur, apa yang lo lakukan saat mulai bekerja, seberapa banyak lo bekerja, di mana lo bekerja, apa yang lo makan, apakah lo berolahraga atau tidak, dan lain sebagainya. Semua tindakan kecil lo digabungkan, membentuk sistem lo untuk hidup. Dan itu mengarah pada hasil besar dalam hidup. Yaitu lebih banyak kebahagiaan, kepuasan, dan kesehatan yang lebih baik, kekayaan. Dan itu semua adalah hasil dari sistem lo. Jadi, kalau lo tidak memiliki sistem produktivitas, buatlah. Seperti kata Lao Tzu, pikirkan tentang tindakan kecil. Seperti segala sesuatu dalam hidup, hal-hal kecil mengarah ke hal-hal besar. Terserah lo untuk memutuskan apa hal besar yang lo dapatkan. Apakah lo akan mendapatkan hasil yang baik atau buruk? Yang terakhir kita butuhkan membuang-buang waktu, yang pertama membutuhkan tindakan produktif setiap hari. Jadi lo akan melakukan apa? Terima kasih telah menonton video ini. Komen gimana menurut lo? Kalau kalian suka video-video seperti ini, silahkan nonton yang lain.
Semoga membantu.